Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nur Hidayah dengan NIM D1C121023. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang momen inersia. Nah, ngomongin momen inersia nih, momen inersia masih berhubungan dengan torsi atau sering disebut dengan momen gaya. Kalau momen gaya adalah suatu besaran yang diperlukan untuk membuat benda berotasi pada porosnya, sedangkan momen inersia ini ukuran kelembaban suatu benda untuk berputar pada porosnya. Nah, jadi kelembaban ini pernah dijelaskan oleh Newton pada hukum Newton satunya yang berbunyi benda yang awalnya diam akan tetap diam dan benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kelajuan konstan atau tetap. Nah, jadi kecenderungan benda untuk mempertahankan diri disebut dengan inersia. Jadi inersia ini masih memiliki kaitan dengan momen inersia. Nah, kalau inersia ini kelembaban untuk gerak translasi atau gerak lurus, sedangkan momen inersia adalah kelembaban untuk gerak berotasi atau gerak berputar. Jadi diingat ya, kalau inersia ini gerak translasi atau gerak lurus, sedangkan momen inersia adalah gerak berotasi atau gerak berputar. Nah, jadi partikel di setiap benda ini memiliki momen inersia yang berbeda. Cara menghitungnya yaitu mengalihkan massa partikel dengan kuadrat jari-jari partikel terhadap poros benda. Alhasil momen inersia si benda adalah penjumlahan seluruh momen inersia dari partikel benda tersebut. Berhubung tiap benda punya bentuk yang berbeda, jadi muncullah konstanta bentuk benda pun berbeda pula. Jadi rumus momen inersia ini yaitu I sama dengan K dikali M dikali R pangkat 2. Untuk I itu inersia, K itu konstanta benda, M massa, dan R pangkat 2 itu jari-jari pangkat 2. Untuk bola pejal yaitu konstanta benda bola pejal itu 2/5. Jadi I sama dengan 2/5 dikali massa dikali jari-jari pangkat 2. Untuk bola berongga yaitu konstanta bendanya itu 2/3. Jadi I sama dengan 2/3 dikali M dikali R pangkat 2. Untuk silinder berongga yaitu I sama dengan M dikali R pangkat 2. Sedangkan silinder pejal yaitu memiliki konstanta benda setengah. Jadi I sama dengan 1/2 dikali M dikali R pangkat 2. Jadi dengan rumus tersebut kita tahu bahwa massa dan jarak yang mempengaruhi inersia. Jadi semakin jauh massa benda terhadap poros, maka makin besar pula momen inersianya. Jadi benda yang akan berotasi atau berputar itu pasti dalam keadaan yang tinggi. Jadi benda yang duluan sampai ke bawah berarti memiliki kecepatan yang besar. Artinya kita perlu mengecek kondisi energi dari setiap benda. Setiap benda yang bergerak lurus memiliki energi kinetik translasi dengan rumus EK energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan pangkat 2. Yang kita tahu selain gerak translasi, kita juga tahu bahwa benda berotasi. Jadi rumusnya menjadi EK rotasi sama dengan setengah dikali inersia dikali kecepatan sudut. Sebelum benda digelindingkan atau belum berotasi, benda memiliki ketinggian dong. Artinya energi masuk ke dalam energi potensial dengan rumus EP, energi potensial, sama dengan massa dikali gravitasi dikali tinggi. Nah, di situ udah ada contoh soal dengan soal sebuah benda berotasi dengan jari-jari 0,4 meter mengelilingi sumbu. Jika massa benda tersebut 6 kg, berapakah momen inersianya? Nah, di sini yang ditanya itu momen inersia. Diketahui jari-jarinya 0,4 meter dan massanya 6 kg. Yang ditanya tadi I. Dengan rumus I sama dengan M dikali R pangkat 2. Jadi kita sudah tahu kan tadi M-nya yaitu 6 dikali 0,4. Jadi 6 dikali 0,16 sama dengan 0,96 kg meter pangkat 2. Kita lanjut soal yang kedua, yaitu sebuah bola pejal memiliki massa 4 kg berputar dengan sumbu putar tepat melalui tengahnya. Jika diameter bola tersebut 60 cm, hitunglah momen inersia bola tersebut. Diketahui M-nya yaitu 4 kg, diameternya 60, jadi jari-jarinya 30 cm. Kita tahu rumus bola pejal tadi 2/5 dikali M dikali R pangkat 2. Jadi 2/5 dikali 4 dikali 0,3. 0,3 pangkat 2. Jadi 2/5 dikali 4
dikali 4 dikali 0,09 hasilnya 0,144 kilogram meter pangkat 2.